Ibu, agenda pada siang hari ini adalah agenda yang sebenarnya akan kami rencanakan pada hari Senin depan dengan tujuan mengoptimalkan kembali komunitas belajar kita yang sudah mulai diarahkan. Suatu program untuk membantu guru mengembangkan potensi dan kecakapan emosional siswa yang meliputi kenali potensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi. Tapi kadang-kadang anak itu dikira tidak semuanya ngirim ke saya. Jadi mungkin nanti ketika mendampingi anak-anak ibu wali, ibu tanyakan apa daya lembaga. Ketika anak itu menjawab, berarti anak itu sudah mengerjakan. Tapi ketika anak itu tidak menjawab, berarti anak itu belum buka, tapi tidak lagi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk kegiatan membuat menara di kegiatan praktek baik 7 jurus BK Hebat. Pertama, tugasnya adalah membuat menara dengan kokoh, kemudian dan tinggi. Pertama yang dipikirkan adalah bagaimana membuat menara ini tinggi, kemudian kokoh itu menampung teman-teman, idenya dari teman-teman dengan cara tadi melalui panjang, kemudian dilipat dengan segitiga, sehingga kalau untuk tingginya tadi ada ide dari teman-teman itu kalau baik kita pakai itu seperti ini contohnya. Sebenarnya ini segitiganya bagus agar tinggi dan kokoh, kita tambahin dengan menara seperti ini, seperti itu. Jadi teman-teman itu semangat dan juga untuk memberikan solusi yang lebih baik seperti ini. Alhamdulillah tadi hasilnya meskipun dikasih angin yang kencang, menaranya tidak roboh seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan ini sebetulnya melatih kita untuk dalam satu tim itu adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara sama anggota. Kebetulan dalam permainan di sini kita membuat suatu mudah, butuh pemikiran, butuh ide, utamanya spesial untuk permainan ini, spesial permainannya ya, karena tidak ada, mohon maaf, kami hasil karya kami tidak sama seperti teman yang lain yang bisa diangkat. Ini partai. Karena di awal tidak ada ketentuan kan? Iya, benar. Tidak ada. Tapi kan fondasi kami itu harus kuat. Meskipun diiring tiba-tiba tetap aman kokoh. Karena itu adalah tim kami dan komunikasi yang baik. Akhirnya kami bisa menciptakan bangunan yang kokoh meskipun agak gede. Dengan adanya badai, hujan dan sebagainya, tetap kokoh. Harusnya menara condong. Ya, dengan segala permasalahan yang ada dalam satu tim,
tim hendaknya tetap komunikasi, tetap solid, dan yang terpenting tetap saling komitmen. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Untuk strategi kelompok kami agar bisa membangun menara yang kokoh anti badai, maka di pondasi pertama dan pondasi kedua kami double. Jadi apa Bu ya? Ya cukup membutuhkan kartu remi yang banyak ya untuk pondasi pertama kedua. Tapi selanjutnya cukup di sini saja kan. Waktunya habis. Kami kewalahan untuk mendobel-dobel di pondasi yang paling bawah kan niatnya mau ditambah pondasinya. Tapi karena double Bu, terus waktunya tadi dihitung, ya sudah ini belum terselesaikan. Terima kasih. Tangannya. Baik, growth mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran dan pengalaman. Terima kasih. Menurut saya dengan kasus di Kembar Andi dan Budi, yang pertama di dalam pikiran saya itu pertama adalah takdir. Yang kedua, tiap anak memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda. Meskipun kembar identik sekalipun, pasti memiliki pemikiran, keinginan yang berbeda juga. Masalah sukses dan tidak suksesnya sebetulnya meledak agama. Masalah sukses atau tidaknya itu ya tergantung takdir sebetulnya. Cuma bagaimana usaha dari mereka berdua, sejauh mana usaha yang dilakukan mereka berdua untuk menggapai cita-citanya. Selesai itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Individu dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup dan mencapai tujuan mereka. Terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Senin hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persepsi pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab sumber besar manusia sudah berada di luar dunia, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan pengalaman kita. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Apa yang kalian rasakan saat gagal? Sedih. Apa yang biasanya kalian lakukan setelah gagal? Tetap mencobanya lagi. Apakah kegagalan itu selalu buruk? Tidak. Tidak, karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Tepuk tangannya. Membangun kolaborasi dan menata situasi.